Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kinan sebagai host kali ini. Selamat datang di podcast DKP 49. Setiap pertemuan akan ada perpisahan, tetapi kenal tetap ada di hati. Hari ini kita akan berbincang dengan sosok guru yang telah memberikan banyak hal untuk sekolah ini. Sebelum beliau pergi, kita ngobrol dulu yuk untuk dengerin cerita dan juga pesan-pesan dari beliau. Selamat datang Bapak di podcast DKP 49. Terima kasih telah diundang untuk memberikan masukan dan juga cerita di podcast DKP 49 ini. Oke Bapak, nah saya mau nanya nih Pak, bisa diceritain nggak Pak sedikit tentang nama, mata pelajaran yang diajarkan, dan sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Alhamdulillah, pertama ke sekolah ini memang jurusannya kita membuka jurusan baru, yaitu jurusan multimedia. Nah, karena dulu core-nya SMK 49 ini bisnis manajemen, dan 49 membuka jurusan baru, jurusan multimedia. Jadi ada saya, ada juga Pak Uloh namanya, gurunya berdua, itu guru untuk multimedianya. Tapi memang salah satu pencetusnya adalah juga kepala sekolahnya, yaitu Pak Dr. Kasolani. Itu seperti itu. Oke Pak, nah saya mau nanya juga nih Pak, selama Bapak menjabat di DKP, apa sih Pak prestasi yang telah Bapak raih selama di DKP ini? Tadi ya, sambil menyambung pertanyaan sebelumnya, jadi awal-awal mengajar di SMK 49 ini di multimedia, ya banyak lah. Dulu ada teknik pengolahan audio video, juga mengajar HKPI yang dulu informatika dan yang lainnya, sampai terakhir kemarin saya mapel pilihan di kelas 12 terakhir di 2024 2025. Nah, terus tadi pertanyaan bagaimana? Terus ini Pak, ada nggak sih Pak prestasi yang Bapak raih selama di DKP? Ya, untuk prestasi khususnya DKP ya, DMM dan DKP memang menanjak, terus sekarang standar, tapi memang alhamdulillah banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh MM maupun DKP. Ini khususnya pasti siswa ya, dan juga baik lomba maupun juga yang bekerja, apalagi juga yang ingin meneruskan. Alhamdulillah juga banyak juga jurusan-jurusan DKP, MM yang berhasil kuliah sampai selesai, terus bekerja juga di tempat yang sesuai, yang sesuai seperti jadi leader, jadi content planner untuk desain, dan itu cukup membuat senang lah, membuat gembira ya, bahwa lulusan-lulusannya itu juga ada juga yang pas diterima sesuai dengan core mapelnya, seperti itu. Oke, terus Pak kesan pertama Bapak saat pertama kali masuk ke sekolah itu kayak gimana sih Pak? Jadi pada saat masuk ke sekolah sini, yang saya tahu adalah tadi bisnis manajemen, yang mana memang untuk siswa perempuannya itu lebih banyak. Dan kemudian kita mencoba membuka jurusan baru, sama ternyata yang masuk pun perempuan juga awal, hanya ada 2 laki-lakinya. Kemudian memang sempat tidak selesai yang laki-laki itu 2 itu, tapi memang terus akhirnya lama kelamaan 49 ini yang yang menambah jumlah banyak laki-lakinya ya multimedia dan DKP gitu. Selain siswa-siswi perempuannya yang memang 90% lah itu jumlahnya di SMK 49 ini. Berarti di pas ini lebih dominan. Iya, betul. Terus Pak, momen paling berkesan saat Bapak mengajar di sini tuh apa sih Pak? Mungkin ada beberapa gitu Pak, ada dari siswa ataupun guru-guru. Ya, semua berkesan ya. Saya anggap semua berkesan. Tahun pertama saya di sini berkesan, tahun kedua berkesan, masing-masing berkesan. Apakah pada saat anak menang lomba, nanti apa pada saat siswa mulai bekerja dan sesuai diterimanya dengan kompetensinya,
juga anak-anak yang kuliah pas dengan jurusannya, itu kesan-kesan yang menurut saya selain membahagiakan guru juga membahagiakan siswa dan orang tua, karena apa yang mereka pelajari ternyata sesuai dengan apa yang keinginan dia, apakah bekerja, apakah nanti meneruskan, seperti itu. Betul, Pak. Oke, oke. Terus Pak, bagaimana sih Pak perasaan Bapak saat tahu Bapak akan dimutasi? Nah, pada saat dimutasi memang perasaannya tidak tahu memang, karena memang mutasi ya tadi seperti Ibu Kepsek bilang, mutasi terus kemudian yang lainnya ya. Kalau mutasi kan dikirim saja, atau juga yang ada yang dikirim, ada yang datang. Selain mutasi, ya itu sudah lumrah memang di dinas pendidikan. Tapi memang cukup mengejutkan juga pada saat tahun ajaran baru, saya menerima SK, dan kebetulan SK-nya memang di sekolah menengah pertama ya, yang mana selama saya hampir 13 tahun di SMK, kini harus juga ke SMP. Tapi tadi hanya beda pengabdian saja. Kalau di 12-13 tahun ini saya mengabdi di SMK, ya di tahun ajaran baru ini adalah awal baru saya mengabdi di tingkat menengah pertama, yang kebetulan sekolahnya dekat rumah. Itu seperti itu, salah satu yang sedikit membahagiakan saya itu. Jadi kalau misalnya mau ke sekolah nggak buru-buru? Oh, nggak boleh buru-buru, ya bisa jalan lah. Iya, benar-benar Pak. Terus Pak, apa sih Pak harapan Bapak untuk sekolah ini ke depannya? Jujur, saya masih banyak harapan saya banyak, baik guru-guru yang lain ada saya coba konsen juga di etika anak-anak, lewat ada guru agama yang bareng-bareng saya sambil tukar pikiran, ini harus bagaimana siswanya biar tetap pembelajaran agamanya bagus, etikanya bagus, begitu. Ya, kemudian juga untuk jurusan saya ya, jurusan desain komunikasi visual ini, kadang-kadang saya juga saling kasih masukan, ini pengen apa sih DKV, dan itu sudah mulai merintis sebenarnya. Kita bareng-bareng guru-guru DKV itu sudah merintis, nanti ke depan DKV seperti apa, harus menyesuaikan dengan teknologi dan yang lainnya. Dan juga guru-guru yang lain, yang di kesiswaan, di Hubin, di Sapas dan yang lainnya juga berharap bahwa 49 ini kan landing ya, sedikit dengan infrastruktur sarana yang sudah ada, kemudian guru-gurunya yang sudah bagus ya, guru yang lebih tua dan guru yang senior ataupun guru yang junior sudah mix apa namanya, sudah bagus. Ya udah, tinggal endingnya itu siswa mendapatkan apa yang diinginkan, kompetensi apa yang diinginkan, terus ilmu yang seperti apa, akhlak yang seperti apa, itu saya dan yang lainnya ya sudah membayangkan bahwa ayo kita landing sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan orang tua, sehingga apa yang diinginkan orang tua akan terjadi juga ke siswanya. Seperti itu. Pak, ini Pak yang pertanyaan terakhir nih Pak, pesan untuk rekan-rekan guru atau staf yang akan ditinggalkan dan juga murid-murid SMP Negeri 49 Jakarta. Untuk rekan-rekan saya ya, yang mungkin yang lebih umur dari saya, ya saya pikir terima kasih ilmunya, kemudian terima kasih segala masukannya, segala apapun yang mereka berikan itu sudah jadi ilmu. Ilmu itu pengalaman. Jadi apapun yang jadi pengalaman ini adalah ilmu bagi saya. Dan juga semoga yang masih ada di sini ya, kan karena ada beberapa juga yang akan pensiun, tapi yang muda-muda ini yakinlah bahwa apapun yang kalian inginkan ini sudah cukup nih. Tadi saya ulang lagi, ini sarana dan prasarananya sudah cukup nih, infrastrukturnya sudah cukup, terus rekan-rekannya juga sudah bagus. Ayo, yang sudah ada, yang sudah mumpuni, yang sudah pas,
tinggal arahnya aja. Arahnya untuk ke siswa itu apa? Apapun yang kita mampu, apapun yang kita inginkan, nanti kalau siswanya juga mengerti, siswanya sesuai dengan kompetensi, itu akan sejalan, akan selaras, akan apapun yang kita inginkan akan terjadi. Keinginan siswa, keinginan orang tua yang menginginkan anaknya tadi selain berilmu, tetapi juga beretika baik, nanti akan terjadi di SMK 49. Itu saya yakin. Selama tadi semua masyarakat atau semua keluarga besar SMK 49 saling mensupport, saling membangun, saling membina demi anak-anak yang baik tentunya. Seperti itu. Ya, terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya juga. Dan juga saya sangat terima kasih atas desa-desa Bapak yang telah Bapak buat di SMK Negeri 49 Jakarta. Selamat Bapak menjalani perjalanan baru di sekolah baru. Terima kasih Bapak telah datang di podcast DKV 49 Jakarta. Oke teman-teman, itu adalah podcast kita. Sama-sama. See you next time. Dadah.